berefleksi bagi diri kita masing-masing, tetapi yang paling utama adalah kebersamaan kita di dalam rukun. Sekali lagi, momen hari ulang tahun adalah kesempatan bagi kita untuk berefleksi, melihat diri kita masing-masing, melihat rukun kita berbenah, berkomitmen untuk menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Karena kita tidak akan bisa keluar dari apa yang selama ini kita alami kalau kita tidak pernah berefleksi, bertanya, memperbaharui hidup kita menjadi lebih baik. Maka saya suka di momen ini untuk sedikit mengingatkan kita lagi tentang apa arti rukun bagi kita semua. Mungkin selama ini kita berjalan bersama di dalam rukun, tetapi kita kurang menyadari arti rukun bagi kita masing-masing. Rukun dalam dokumen tentang paroki dan rukun dan stasi yang dihasilkan dalam Yuspas Isomlaki, arti rukun dikatakan di dalam dokumen itu demikian. Rukun adalah satuan umat yang relatif kecil, yang menggambarkan cara hidup menggereja murid-murid Kristus pada wilayah teritorial tertentu, dan yang mudah berkumpul secara berkala untuk mendengarkan masalah sosial dan mencari pemecahannya dalam terang kitab suci. Ya. Jadi arti rukun begitu teologis, begitu mendalam bagi kita, tetapi terkadang kita kurang menghayatinya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk mari, ya, biar ada main-main HP sekarang, tapi pasang telinga dan dengar. Ya, rukun adalah tempat bagi kita untuk berbagi masalah, mencari solusi, berkumpul, dan mencarinya dalam pemecahannya dalam terang kitab suci. Nah, bukan sebaliknya kita kemudian menjadikan rukun sebagai tempat kita bergosip, ya tidak di sini ya, di Tiakurin tidak ada tempat lain. Kadang tanpa kita sadari demikian. Tapi supaya kita tidak kemudian tidak menjadikan rukun sebagai kemudian tempat masalah, bukan sebaliknya tempat untuk memecahkan masalah. Dalam arti selanjutnya dari rukun, masih dalam dokumen yang sama dikatakan, diharapkan bahwa melalui persekutuan yang kecil ini di dalam rukun, hidup menggereja dapat berjalan lebih intensif, saling mengenal secara pribadi antar murid-murid Kristus, saling memelihara serta menumbuh kembangkan iman secara bersama-sama. Dan dalam melalui rukun, nilai-nilai komunitas dasar kelompok kecil umat yang sejati dihayati sesuai dengan situasi dan kondisi di situ. Demikianlah kenapa tadi saya katakan di awal bahwa momen untuk kita berefleksi, melihat perjalanan hidup kita selama ini, dan kita melihat kembali apa yang dimaksudkan dengan rukun, dan kita melihat apakah kita sudah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh arti rukun itu sendiri atau belum. Kalau kita mulai berubah diri, karena perubahan di dalam rukun tidak akan pernah terjadi dari ketua rukun dan pengurus, tetapi dari diri kita masing-masing. Refleksi pribadi kita masing-masing, setiap orang, itulah yang akan berubah rukun menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Kita tidak bisa mengharapkan harus pastor paroki, harus ketua rukun dan pengurusnya untuk menyelesaikan masalah rukun, kalau kita sendiri secara pribadi tidak pernah mau untuk merubah diri kita. Itu mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di malam hari ini, di momen bulan tahun rukun bagi Fatimah, kita semua yang hadir, baik umat rukun maupun tamu undangan yang juga berasal dari rukun masing-masing, kita berefleksi dan kita merubah diri kita di hari-hari yang akan datang. Kita berdoa, semoga Tuhan yang Maha Kuasa lewat momen hari ulang tahun ini memberkati kita sekalian, memperbaharui hidup kita, agar kita dari hari ke hari menjadi lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh membawa cinta kasih dalam hidup kita. Demikian, sekian dan terima kasih. Shalom.